Bismillah. Assalamualaikum sahabat Takwa. Selamat datang lagi nih di obrolan kita. Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini, kita mau coba selami makna satu ayat yang, fundamental banget ya, dalam kisah kita sebagai manusia. Surat Al-Baqarah ayat 31. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Sering banget kita dengar ayat ini, tapi apa ya kedalaman maknanya sebenarnya? Biar lebih mantap, kita coba rujuk penjelasan dari para pakar tafsir ya. Ulama-ulama besar kayak Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, terus Al-Bagawi, sampai yang lebih baru kayak Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ayat ini kan posisinya persis setelah Allah kasih tahu malaikat soal rencana penciptaan khalifah di bumi ya, di ayat 30 itu. Terus kan malaikat sempat bertanya tuh, kira-kira apa ya kaitan antara pengajaran nama-nama di ayat 31 ini sama dialog sebelumnya? Oke yuk, kita bedah bareng-bareng. Iya, betul. Keterkaitannya itu erat banget dan penting sekali sahabat takwa. Jadi di ayat 30, Allah umumkan rencananya mau menjadikan khalifah. Nah, para malaikat ini banyak dijelaskan di tafsir-tafsir ya, ada riwayat dari Ibnu Abbas juga. Mereka bertanya gitu, kenapa engkau mau jadikan di bumi itu makhluk yang bakal bikin kerusakan, numpahin darah, padahal kan kami ini selalu bertasbih, memuji, mensucikan engkau gitu. Pertanyaan ini ya mungkin muncul karena apa ya pemahaman mereka soal potensi makhluk bumi atau info awal dari Allah. Oke, jadi ada semacam kekhawatiran gitu ya dari malaikat? Betul. Nah, kunci jawabannya ada di penutup ayat 30 itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku tahu apa yang kalian nggak tahu. Nah, ayat 31 ini wa'allama adamal asma'a kullaha. Itu kayak demonstrasi langsung ya sahabat takwa. Pengajaran nama-nama ini jadi bukti nyata. Bukti keistimewaan Adam, kapasitasnya, sesuatu yang bahkan malaikat pun nggak punya. Ini jawaban faktual dari Allah buat keraguan malaikat tadi, sekaligus justifikasi kenapa Adam ini layak jadi khalifah. Oke. Jadi ini bukan sekedar pelajaran biasa gitu ya, tapi semacam pembuktian dari Allah soal hikmah penciptaan manusia yang malaikat belum tahu saat itu. Menarik banget. Kalau gitu, yuk kita fokus ke inti ayat 31-nya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, al-asma kullaha, semua nama-nama ini, maksudnya apa sih menurut para ulama? Nah di sini nih serunya, sahabat takwa, kita nemuin banyak banget penafsiran. Ada beberapa pandangan utama yang penting kita tahu. Pandangan yang paling banyak dianut, yang paling dominan lah ya, didukung mayoritas ulama, termasuk sahabat kayak Ibnu Abbas, terus tabi'in kayak Mujahid, Qatadah, itu bilang kalau Allah ajarkan Adam nama segala sesuatu. Segala sesuatu, wah itu. Iya, cakupannya luas banget. Mulai dari makhluk hidup, benda mati, fenomena alam, gunung, laut, hewan, tumbuhan, bahkan sampai perabot sehari-hari. Ada riwayat menarik nih dari Ibnu Abbas, dikutip atau Bari juga, itu detail banget. Sampai nama mangkok, wadah kecil, bahkan nama untuk buang angin aja diajarin katanya. Ini menunjukin betapa komprehensifnya ilmu dasar yang Allah kasih ke Adam soal alam semesta ini. Wow, nama segala sesuatu itu benar-benar mencakup ya semuanya ya. Tapi ada pandangan lain nggak yang mungkin lebih spesifik gitu? Ada. Beberapa ulama ngasih fokus yang beda. Misalnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ini dicatat sama At-Tabari. Beliau berpendapat nama-nama ini maksudnya khusus nama-nama keturunan Adam. Pandangan ini dianggap relevan sama Imam Ibnu Taimiyah, dikaitkan sama hadis tentang Adam diperlihatkan rupa anak cucunya nanti. Terus ada lagi riwayat dari Rabi bin Anas. Katanya ini nama-nama para malaikat. Atau dari Humaid Asyami, nama-nama bintang. Bintang ya. Iya. Bahkan ada juga yang menafsirkan bukan sekedar nama bendanya, tapi lebih ke manfaat sama fungsi dari segala sesuatu itu. Jadi lebih ke gunanya gitu. Wah, ternyata fokusnya bisa macam-macam ya. Terus gimana ulama besar kayak At-Tabari atau Ibnu Katsir menyikapi keragaman ini? Mana yang menurut mereka lebih kuat atau lebih pas gitu? Nah, ini bagian menariknya. Imam At-Tabari itu, beliau cenderung milih pendapat kalau nama-nama ini merujuknya ke makhluk yang berakal. Jadi ya keturunan Adam sama malaikat. Alasannya, karena kata ganti hum artinya kan mereka laki-laki yang dipakai di potongan ayat setelahnya, yaitu summa aradahum. Kemudian dia memperlihatkan mereka. Nah, hum ini biasanya di dalam bahasa Arab dipakai buat yang berakal. Itu logikanya Imam At-Tabari.
Oke, jadi karena pakai kata ganti hum ya, masuk akal sih secara bahasa. Tapi Imam Ibnu Katsir sama Ibnu Taimiyah punya argumen lain. Mereka jelasin kalau pakai kata ganti hum itu nggak mesti eksklusif buat yang berakal aja. Ada kaidah dalam bahasa Arab namanya taglib. Taglib ini gimana ya jelasin ya? Jadi kata ganti untuk yang dominan atau yang lebih mulia dalam satu kelompok, nah itu bisa dipakai buat mencakup keseluruhan kelompok itu, meskipun di dalamnya ada yang nggak berakal kayak benda mati gitu. Oh, kayak taglib itu. Gimana ya? Contohnya mungkin kalau kita ngomong para hadirin, padahal ada beberapa barang juga di ruangan itu. Tapi fokusnya ke orangnya gitu. Nah, iya, analogi yang bagus itu. Menggunakan kata ganti untuk unsur yang paling penting atau dominan di kelompok itu. Jadi Ibnu Katsir sama Ibnu Taimiyah lebih condong ke pendapat mayoritas tadi. Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatu. Dan pendapat segala sesuatu ini dikuatkan lagi sama hadis syahih yang terkenal banget soal syafaat di hari kiamat. Nanti kan umat manusia datang ke Nabi Adam, terus mereka bilang, wa'allamakal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkanmu nama segala sesuatu. Di situ pakai ungkapan kulli syai', segala sesuatu. Jelas banget kan? Eksplisit nunjukin luasnya ilmu Adam. Luar biasa ya penjelasannya. Oke, sekarang kita jadi lebih paham nih soal ragam pandangan tentang nama-nama itu. Nah, ayatnya kan lanjut lagi. Thumma aradhahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya kan, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat terus berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Nah, makna memperlihatkan mereka, aradhahum, ini gimana? Terus tantangan ini maksudnya apa sih? Oke, kata aradhahum memperlihatkan mereka, ini penting. Mayoritas mufassir kayak Imam Al-Baidawi misalnya, jelasin kalau yang diperlihatkan itu bukan sekedar daftar nama di pikiran gitu. Tapi al-musammayat, maksudnya wujud atau hakikat dari hal-hal yang udah dinamai tadi, bendanya langsung atau konsepnya gitu. Ini diperkuat sama kata tunjuk haulai, mereka ini, yang nunjukin ada sesuatu yang dihadirkan, entah fisiknya atau ya konsepnya di depan para malaikat. Oh, jadi bukan kayak ujian kosakata gitu ya. Lebih kayak, nah ini apa namanya, itu fungsinya gimana gitu ya terhadap benda atau konsep yang Allah hadirkan. Tepat sekali, tepat sekali. Nah, soal kenapa pakai kata ganti hum lagi, ya penjelasannya sama kayak tadi. Kemungkinan besar ya karena prinsip tagrib itu merujuk ke kelompok campuran yang di dalamnya ada unsur berakal, sejalan sama pendapat kalau yang diajarin itu nama segala sesuatu. Ada catatan menarik juga dari Imam At-Tobari soal adanya kiroat lain, bacaan lain, dari sebagian sahabat. Kayak Ibnu Mas'ud bacanya aroduhunna, pakai kata ganti feminin hunna. Atau Ubay bin Ka'ab bacanya aroduha. Nah ini kan secara gramatikal lebih cocok buat benda-benda ya. Ini makin nguatin cakupan yang luas tadi. Wah, ada kiroat lain juga ya. Menarik. Terus soal tantangannya tadi, ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama ini jika kamu benar. Nah soal tantangan ini, para ulama tuh menekankan, ya ini bukan perintah buat ngehukum atau nyusahin malaikat, bukan. Ini lebih ke apa ya, tabkid, semacam teguran halus gitu, atau nunjukin keterbatasan, dan juga taukif, bikin mereka sadar batas kemampuannya. Tujuannya apa? Ya buat nunjukin secara elegan gitu, keunggulan ilmu Adam yang memang relevan buat tugas kekhalifahan, sekaligus menjawab keraguan malaikat yang di awal tadi. Oke. Jadi bukan ujian yang kalau gagal dihukum, tapi lebih ke, lihat nih, Adam punya kapasitas ini. Lalu frase terakhirnya, in kuntum shodikin, jika kamu benar. Benar soal apa nih maksudnya? Nah ini juga para mufasir ngasih beberapa kemungkinan makna kebenaran di sini. Pertama, dan ini yang kayaknya diunggulkan Imam At-Tobari ya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud, itu merujuk pada kebenaran dalam kekhawatiran mereka sebelumnya. Yang di ayat 30 itu soal potensi kerusakan oleh khalifah. Jadi seolah-olah Allah bilang, kalau kalian emang benar soal prediksi kerusakan itu, coba tunjukin keluasan ilmu kalian sekarang. Gitu kira-kira. Oh, jadi dites ilmunya terkait kekhawatiran mereka. Oke. Kalau mereka tuh lebih tahu atau lebih mulia dari Adam. Ini ada riwayatnya dari Hasan Al-Basri sama Qatadah. Jadi
kalau kalian benar merasa lebih unggul. Ketiga, ada juga yang bilang kayak Al-Baidawi, ini rujukannya ke kebenaran dalam anggapan kalau mereka lah yang paling pantas jadi khalifah. Jadi ada beberapa kemungkinan makna kebenaran di situ. Masya Allah. Jelas banget ya sekarang gimana Allah dengan penuh hikmah nunjukin keutamaan Adam sekaligus ngasih pelajaran ke malaikat soal batas ilmu mereka. Wah, ini pelajaran besar banget soal kedudukan ilmu ya. Terus nih, sahabat takwa, apa ya kira-kira perenungan dan penerapan praktisnya buat kita di kehidupan modern yang serba cepat, penuh informasi kayak sekarang ini? Betul sekali, ada beberapa hikmah fundamental banget yang bisa kita tarik nih sahabat takwa. Pertama, ini jelas banget, kemuliaan ilmu itu sendiri. Ayat ini negasin kalau salah satu keistimewaan utama manusia itu ya kapasitas buat belajar dan tahu ilmu itu. Kemampuan tahu nama-nama inilah yang jadi salah satu dasar kenapa Adam ditunjuk jadi khalifah. Ini nunjukin betapa tingginya Allah menghargai ilmu. Kemampuan buat paham, buat mengkategorikan, buat ngelola alam, itu inti dari amanah kekhalifahan. Jadi punya ilmu itu sendiri udah sebuah kemuliaan ya yang Allah kasih, bukan cuma soal apa yang kita hasilkan dari ilmu itu. Wah, ini penting banget ya di zaman sekarang yang seringkali mengukur ilmu cuma dari gelar atau jabatan aja. Tepat sekali. Dan poin kedua, ini nyambung banget. Ilmu itu karunia Allah yang nuntut kerendahan hati. Coba perhatikan kata allama, dia ajarkan. Sumber ilmu hakiki itu kan Allah. Bahkan malaikat aja langsung ngaku loh di ayat setelahnya, ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, kami nggak punya ilmu kecuali apa yang udah engkau ajarkan ke kami. Ini harusnya jadi pengingat kuat buat kita, sahabat takwa. Sepintar apapun kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, itu semua karunia. Cuma setetes aja di lautan ilmu Allah. Wah, ini kayak nampar kita ya sahabat takwa. Kadang kita baru tahu dikit aja udah ngerasa paling pintar, paling tahu segalanya. Padahal malaikat aja, makhluk suci itu ngakuin keterbatasannya. Kerendahan hati ini kunci banget berarti ya? Sangat kunci. Terus poin ketiga, potensi besar manusia buat belajar. Coba bayangin, Adam yang diciptain dari adimilir art atau permukaan tanah materi yang kelihatannya sederhana banget ya, ternyata dikasih potensi ilmu yang bahkan ngalahin malaikat di aspek ini. Ini nunjukin betapa luar biasanya potensi belajar. Potensi buat memahami alam semesta, potensi buat membangun peradaban yang Allah tanamkan dalam diri kita sebagai manusia. Dan kalau kita ingat hadis yang nyebutin Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil dari berbagai jenis tanah di seluruh bumi. Ada yang merah, putih, hitam, ada yang subur, yang tandus, yang baik, yang buruk. Kayak riwayat Abu Musa al-Asy'ari yang dikutip At-Tabari, itu kayak ngasih isyarat ya, bahwa potensi ilmu yang dahsyat itu sebenarnya ada di setiap manusia. Dengan segala macam karakter dan latar belakang kita, semua punya percikan potensi dari Adam alaihissalam. Jadi nuntut ilmu itu sekecil apapun itu kayak upaya kita ngaktifin potensi agung ini. Persis, koneksi yang bagus banget itu. Nah, poin keempat, bahasa sebagai kunci pengetahuan. Proses mengajarkan nama-nama ini nunjukin betapa fundamentalnya bahasa. Kemampuan ngasih nama, bikin konsep, mengklasifikasikan, terus komunikasiin ide, itu kan fondasi ilmu pengetahuan dan peradaban. Makanya diskusi ulama soal asal bahasa, apakah diajarin Allah langsung, taufiki, atau berkembang sendiri, tajribi, sering banget ngerujuk ayat ini sebagai bukti kalau dasarnya ya pengajaran ilahi. Bener juga ya. Tanpa kemampuan ngasih nama dan berbahasa, gimana coba kita bisa mikir secara terstruktur? Gimana bisa berbagi ilmu? Gimana bisa bangun sesuatu yang kompleks? Bahasa itu kayak sistem operasinya pengetahuan kita ya? Tepat. Dan yang terakhir nih, yang paling krusial menurut saya. Ilmu itu selalu terikat sama tanggung jawab, amanah khilafah. Ilmu itu bukan cuma buat bangga-banggaan atau cari untung pribadi aja. Anugerah ilmu itu bawa amanah besar. Memahami nama-nama, hakikat dan fungsi segala sesuatu, itu bekal buat ngejalanin tugas sebagai khalifah. Tugas buat ngelola bumi dengan adil, bijaksana, tanggung jawab. Ilmu yang benar itu harusnya bawa kebaikan, mencegah kerusakan, bukan malah sebaliknya. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran awal malaikat tadi. Ini dia nih benang merahnya. Justru ilmu itulah yang harusnya jadi alat buat manusia supaya nggak bikin kerusakan dan pertumpahan darah. Kalau dipakainya benar sesuai amanah. Ini jawaban telak banget ya buat kekhawatiran malaikat di ayat 30. Tepat sekali. Ilmu yang benar itu solusi, bukan jadi masalahnya. Jadi nih, sahabat takwa,
Kesimpulan dari obrolan kita hari ini ya, Surat Al-Baqarah ayat 31 itu penegasan agung banget soal kemuliaan manusia yang ditegakkan lewat anugerah ilmu. Kemampuan tahu nama-nama itu karunia luar biasa, jadi fondasi peran kita sebagai khalifah. Buat kita di zaman sekarang, ini pengingat abadi. Penting banget cari ilmu, terus penting banget rendah hati kalau udah punya ilmu, dan yang gak kalah penting, tanggung jawab besar buat gunain ilmu itu demi kebaikan, demi kemaslahatan, bukan malah buat kerusakan. Mungkin sebagai bahan renungan penutup aja ya buat kita semua sahabat takwa. Di era informasi yang banjir banget kayak sekarang, teknologi makin canggih, tantangan global makin kompleks, coba deh kita jujur tanya ke diri sendiri. Ilmu yang kita kuasai, teknologi yang kita kembangin, pengetahuan yang kita banggain ini, udah benar-benar bikin kita jadi khalifah yang lebih baik belum ya? Khalifah yang memakmurkan bumi, yang nebar rahmat, yang negakin keadilan. Atau jangan-jangan nih, tanpa sadar, semua itu malah nyeret kita ke bentuk-bentuk kerusakan baru, ketidakadilan, perpecahan, persis kayak yang dikhawatirin para malaikat dulu itu. Wah, ini pertanyaan penting banget yang perlu kita jawab, bukan cuma pakai kata-kata, tapi pakai tindakan nyata kita sehari-hari. Terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan kita sahabat takwa. Semoga mencerahkan dan bisa nambah ketakwaan kita semua ya. Amin. Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.